Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pertanian. Langsung saja kita ke soal pertama. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Menteri Pertanian Indonesia dijabat oleh A. Insinyur Darmawan Mangunkusumo, B. Insinyur P. Surahman, C. Insinyur Rasad, D. Safrudin Prawira Negara, atau E. Insinyur H. Andi Amran Sulaiman. Jawabannya adalah B. Insinyur P. Surahman. Ya. Mari kita lihat pembahasannya. Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran, yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Insinyur Panji Surahman Cokro Adi Sergio, yang tergabung dalam kabinet presidentil. Masa jabatannya yaitu mulai dari tanggal 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945. Insinyur Darmawan Mangunkusumo adalah Menteri Pertanian kedua Kabinet Syahrir I dengan masa jabatan 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Dan Kabinet Syahrir II masa jabatan tanggal 26 bulan 6 1946 sampai dengan tanggal 2 bulan 10 1946. Sedangkan Insinyur Zainuddin Rasad adalah Menteri Pertanian Kabinet Syahrir II. Masa jabatannya tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 26 Juni 1946. Jadi Bapak Insinyur Zainuddin Rasad ini menggantikan Bapak Zainuddin Rasad menjadi menteri setelah Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan mengundurkan diri tanggal 26 bulan 6 1946, digantikan lagi oleh Bapak Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Ya. Safrudin Prawira Negara adalah Menteri Pertanian Kabinet Hatta I, masa jabatannya 29 Januari 48 sampai dengan 4 Agustus 1949. Sedangkan Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman adalah Menteri Pertanian Kabinet Kerja. Masa jabatannya 27 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang bukan merupakan perhatian Kementerian Pertanian atau Kementan untuk mencapai sasaran umum berupa pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern di tahun 2020 adalah A. Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Ekspor. B. Meningkatkan produksi komoditas utama sebanyak 8% per tahun. C. Menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah. D. Meningkatkan mekanisme dan riset melalui pengembangan dan penerapan mekanisme pertanian, baik sebelum maupun sesudah masa panen, serta melakukan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Atau E. Melakukan ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya, serta penyediaan air berupa irigasi, embung, dan bangunan air lainnya. Jawabannya adalah B. Meningkatkan produksi komoditas utama sebanyak 8% per tahun. Kita lihat pembahasannya. Yang merupakan perhatian Kementerian Pertanian atau Kementan untuk mencapai sasaran umum berupa pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern di tahun 2020 adalah 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas,
produksi, dan ekspor. 2. Menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah. 3. Meningkatkan mekanisasi dan riset melalui pengembangan dan penerapan mekanisme pertanian, baik sebelum maupun sesudah masa panen, serta melakukan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. 4. Melakukan ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, termasuk lahan rawa dan suboptimal lainnya, serta penyediaan air berupa irigasi, embung, dan bangunan lainnya. Jadi itulah perhatian Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran umum berupa pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern di tahun 2020. Jadi meningkatkan produksi komoditas utama sebanyak 8% per tahun itu bukan salah satu perhatian Kementan ya untuk saat ini tahun 2020 ya. Adapun target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas utama tahun 2020 ini adalah sebanyak 7%, jadi bukan 8%. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sejak awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 yang berasal dari Cina. Mengingat Cina merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, hal ini pasti berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya. Salah satunya adalah Indonesia. Strategi utama untuk memperkuat ekspor perkebunan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini adalah kecuali A. Lobi perdagangan dengan negara mitra baru, termasuk untuk mengupayakan direct ekspor terhadap komoditas yang selama ini diekspor melalui Tiongkok. B. Lobi terhadap kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan dan memberikan kemudahan perdagangan bilateral, seperti untuk sugar, Fanas Fatiji, dan komoditas lainnya. C. Meningkatkan jaminan atas kualitas, brand image, dan ketersediaan produk secara berkesinambungan. D. Meningkatkan kerjasama perdagangan untuk peningkatan akses pasar melalui optimalisasi pemanfaatan perwakilan Indonesia di luar negeri, ataukah E. Membatasi jumlah produksi komoditi utama pertanian di dalam negeri. Oke, jawabannya adalah ya E. Ya, jawabannya adalah membatasi jumlah produksi komoditi utama pertanian di dalam negeri. Pembahasannya 6 strategi utama untuk memperkuat ekspor perkebunan Indonesia di tengah pandemi COVID-19 saat ini dari Kementan, yaitu 1. Lobi perdagangan dengan negara mitra baru, termasuk untuk mengupayakan direct ekspor terhadap komoditas yang selama ini diekspor melalui Tiongkok. 2. Lobi terhadap kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan dan memberikan kemudahan perdagangan bilateral, seperti untuk sugar, Fanas Fatiji, dan komoditas lainnya. 3. Meningkatkan jaminan atas kualitas, brand image, dan ketersediaan produk secara berkesinambungan. 4. Meningkatkan kerjasama perdagangan untuk peningkatan akses pasar melalui optimalisasi pemanfaatan perwakilan Indonesia di luar negeri. 5. Meningkatkan konsumsi domestik seperti program B30 untuk CPO, aspal karet to karet, kopi, gula semut, dan komoditas lainnya. 6. Mengoptimalkan pelayanan jaringan informasi dan komunikasi secara terorganisasi antara business to business atau B2B dan government to government atau G2G. Nah, jadi itu dia 6 strategi utama dari Kementan untuk memperkuat ekspor perkebunan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Jadi membatasi jumlah produksi komoditi utama pertanian di dalam negeri itu bukan merupakan salah satu strategi untuk memperkuat ekspor ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Pangan. Undang-undang yang mengatur tentang pangan adalah A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012,
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995, C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, ataukah E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Ya. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Mari kita lihat pilihan jawabannya. Itu undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah Undang-Undang tentang pangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 itu tentang perhitungan anggaran negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 itu tentang pasar modal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 itu tentang anggaran pendapatan belanja negara. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu tentang perkoperasian. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Ya, masih tentang undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, ataukah E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Kita lihat undang-undang yang pilihan jawaban yang lain itu tentang apa saja. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang ekspor impor. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman disebut A. Bahan makanan, B. Sumber daya alam, C. Pangan, D. Sumber daya hayati, atau E. Kekayaan alam. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Pangan. Berikut pembahasannya. Kita lihat pengertian dari masing-masing pilihan jawaban. Bahan makanan yaitu bahan yang dapat dijadikan makanan seperti beras, terigu, jagung, dan ubi, daging, dan lain-lain. Secara garis besar, bahan makanan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan dari asalnya, yaitu bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Sumber daya alam yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan sumber daya hayati yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, yakni tumbuhan, hewan, dan mikroba. Dan kekayaan alam adalah sumber daya alam yang melimpah dan kaya dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat
aktif dan produktif secara berkelanjutan disebut dengan A. Kedaulatan pangan, B. Kebijakan pangan, C. Sistem pangan, D. Ketahanan pangan, ataukah E. Kemandirian pangan? Jawabannya adalah D. Ketahanan pangan. Berikut pembahasannya. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kebijakan pangan yaitu kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Kebijakan publik didesain untuk mempengaruhi operasi sistem pertanian dan pangan. Sedangkan sistem pangan adalah kegiatan yang mencakup produksi, processing, transportasi, dan konsumsi pangan. Sistem pangan mencakup tata kelola dan ekonomi produksi pangan yang berkelanjutan. Sejauh mana kita membuang makanan dan bagaimana produksi pangan mempengaruhi lingkungan. Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, terima kasih. Demikianlah referensi soal mengenai pertanian. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel ini untuk referensi soal-soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.